kabarin gue. Nice. Tolong kabarin gue, akan gue repost. Nice. Itu juga pasti bakal pecah banget jadinya. Dan gue gak nyalain juga, enggak. Cuman ini mungkin lebih ke pilihan gue aja. Ketika gue gak mau nge-share sesuatu ya buat apa gue share. Sekalian gitu. ya. Yoi, welcome back to the cave. Balik lagi bersama gua Bass Boy. Another day, another episode of Viniar. Hari ini kita kedatangan exciting guest. Please welcome abang kita nih, Bang Randy Pandugo. Halo. What's up Bang Randy? Baik bang. Apa kabar Bang? Baik. Ini gimana? Kabar baik alhamdulillah. Paris gimana? Pecah Bang, gawat luar biasa. Kau yang gawat tiba-tiba main ke Paris. Kaget di sana, kaget. Nengok bule, gila. Bang Randy, how's life lately? Oh good. Ya sedang menyiapkan beberapa project juga. Dan ya mencoba keep up. Terakhir itu ada beberapa aku tengok di Instagram. Itu lu ada project sama. Yes. Itu mungkin bisa disensor atau enggak tahu nih. Boleh gak sih nyebutnya? Atau sama brand mobil gitu bilangnya? Ya brand mobil. Hah? Oh yaudah. Sama brand mobil nih. Iya. Itu project apa tuh sama dia tuh? Itu sebenarnya cuman teaser aja sih. Jadi nanti akan ada project ke depannya. Wah, itu baru teaser berarti itu. Baru teaser. Gokil. Ternyata lu anak mobil Bang ya? Enggak juga. Lu mau ada modif apa gimana nih Bang? Enggak sih. Cuman emang kita ada satu, mungkin akan ada satu konten yang emang ngebawa lagu gue juga nantinya. Yes. Jadi ya tapi emang belum bisa gue jabarkan. Betul. Tapi lu setuju gak kalau gue bilang kayak beberapa belakangan ini lah, beberapa waktu ini gue perhatiin. Ya. Emang brand otomotif juga makin coba untuk terjun ke musik juga gitu. Benar. Ada satu brand lagi juga yang bikin sesi rekaman sama salah satu band. Oh iya benar. Ya kan? Gue tahu banget ya. Iya kan? Keren nih menurut aku. Fenomena ini kayak dia menyadar sekarang adalah mobil tuh part of lifestyle. Benar. Gitu. Karena kalau enggak ya, maksudnya anak-anak muda juga kemana-mana mobilitasnya mereka pakai mobil kan pasti. Betul. Dan kadang-kadang juga kayak kita musisi juga ngedengerin karya-karya kita juga ngeceknya juga di mobil. Betul, seringnya kan? di mobil, betul. Ya, Lagu terakhir nih berarti yang dicek di mobil itu si Friends gue cek di mobil. Ya kan? Yap. Di CX-30 itu. CX-30. Sedap. Itu terakhir baru rilis kan si music videonya. Benar. Kemarin itu aku nonton. Di situ aku ngelihat adegannya itu kayak acara funeral berarti ya. Benar, funeral. Awalnya gua kira itu lu sebagai temen si perempuan di video yang menenangkan dia. You got a friend in me. Yes. Lu berulang-ulang tuh ngomong you got a friend in me. Seakan-akan dia lagi kehilangan. Entah siapa belum dikasih tahu. Benar. Lu lagi menenangkan dia. Ternyata yang kehilangan itu adalah di situ karakter lu gitu. Ya. Gue di situ yang hilang. Itu gimana tuh maksudnya? Lagunya sendiri, dari lagunya dulu ya berarti. Oke, sampai sejauh itu lu menggambarkannya. Sebenarnya ada part di lagu itu yang ada part miss you-nya di situ. Jadi emang gue ngerasa bahwa miss you berarti somehow ada ada rasa bukan kehilangan tapi ya kangen. Berarti kan ada waktu yang tidak bertemu gitu. Betul. Gue pada saat kita ngobrol konsepnya si direkturnya waktu itu si Sandri Alvin, dia bilang kita pengennya di funeral. Wah ini pas banget nih, banget sama lirik yang menurut gue. Dan sebenarnya kita waktu itu kita bingung Pak mau siapa yang mati nih ceritanya. Jadi Oslo aja mati, jangan lah. Awalnya mau dia yang mati kan? Awalnya dia yang mati. Dia gak terima dia? Enggak, akhirnya gue yang gak terima. Oke. Gak usah bawa orang lain. Lagu gue sendiri nih. Gue aja lah yang mati, gue bilang gitu. Jadi pesannya tuh sebenarnya adalah meskipun jauh, meskipun sudah gak ada, namanya itu akan tetap ada di hati dan kita akan tetap selalu memikirkan mereka meskipun jauh. Di sana. Sebenarnya kalau dari message si lagunya kan sebenarnya sih bukan cetek ya, tapi lebih ke universal aja sebenarnya. Betul. Di mana lo
lagi seneng, di mana lo lagi sedih. Ketika lo punya temen, lo akan tetap teman lo akan tetap ada di situ gitu. Ya selama lo baik-baik aja ya. Benar. Selama lo nggak aneh-aneh sama temen lo gitu. Iya maksud gue. benar. Ya itu tuh yang message-nya sebenarnya di lagu itu gitu. Tapi kita bikin, gue anaknya agak suka plot twist nih. Iya. Gak suka gue cuman kayak beauty shot flat gitu aja. Flat gitu aja gue gak suka. Gue lebih suka video gue tuh lebih ada plot twistnya gitu. Akhirnya ya udah kita bikin aja. Kita bikin seakan-akan gue di situ teman mereka padahal gue setannya kayak gitu. Ya udah akhirnya kejadian gue yang mati di situ. Keren. Dan adegan klimaks yang gue paling suka itu waktu anak-anak Oslo, Pam, Jack, gitar-gitaran, tapi udah tinggal sisa gitar lu doang. Kayak mereka beneran, walaupun lo gak ada, kehadiran lu tuh tetap diselebrasi gitu loh. Bener. Jadi kehadirannya tuh gak akan hilang. Meskipun mereka gak ada, temen lo tuh udah gak ada. Tanda kutip mungkin udah tiada kayak gitu. Mungkin pergi jauh. Iya. Gitu. Itu sih kemarin. Baper aku nontonnya tadi. Siap. Baper aku tadi nontonnya. Gila. Tapi menurut lu sendiri pertemanan di industri hiburan lah gue bilang. Menurut lu punya tantangan tersendiri gak? Kayak mungkin kan banyak orang yang menganggap kayak emang temenannya ini genuine atau apa. Dari pandangan lu sendiri gimana? Ya memang bisa dilihat dari banyak perspektif sih sebenarnya kalau misalnya untuk pertemanannya. Karena memang ada yang beberapa yang emang genuine, emang mereka emang temenan atau emang tanda kutip konten. Itu yang emang kita kadang-kadang suka. Ya berasa lah maksudnya kita sebagai manusia tahu lah. Kita tahu betul. Yang mana yang konten. Meskipun kita juga nggak akan langsung to the point. Aduh sorry gue gak mau enggak juga sih. Cuman menurut gue ya kadang ya sah-sah aja sih. Maksudnya mereka juga mungkin lebih tepatnya mereka butuh bantuan untuk mencari teman mungkin. Atau mungkin sedang kepikiran kerjaan gue ini lagi kurang oke nih, gue butuh konten kayak gitu. Ya sebenarnya sih sesimpel lo minta tolong teman lo aja sih. Ya gak apa-apa juga sih sebenarnya. Asking a favor aja. Cuman jadinya kan ketika lo sok kenal, sok dekat kayak gitu kan. Sok perhatian jadi kayak konten kali kau. Konten kali kau friend. Ya kayak gitu lah jadinya. Tapi ya itu selalu ada di sekitar. Dan menurutmu juga tadi dan menurutku juga begitu ya kayak it's not wrong juga gitu. Bener. Ya everybody gotta do their thing aja gitu. Bener. Dan gue ya sah-sah aja. Ya selama kita ya kalau misalnya lo baik lo kasih bantuan, kalau misalnya lo kurang nyaman ya udah. Iya, fine aja. Betul. Kalau teman sendiri buat lo nih kan lo tuh di Jakarta, asli Jakarta kah atau gimana? Karena yang gue tahu nih ceritanya dari Oslo, kita kemarin sempat ketemu juga, lo sempat SD di Medan. Gue SD di Medan. Kan? Gue lahir di Medan. Gue lahir di Medan, Pak. Oke. Iya, sampai kelas 5, kelas 6 lah. Berarti hitungannya lumayan grow up-nya lumayan lah di Medan nih. Makanya cakap kayak gini pun bisa. Aman. Iya. Mantap Bang Randy nih. Biar tahu kalian abang-abangan aku. bisa. Masih ada sisa-sisanya. Mantap. Masih. Nah itu abis itu ke Jakarta gimana? Enggak, jadi gue ke Surabaya. Gue pindah ke Surabaya karena bokap gue harus pindah dinas ke Surabaya. Akhirnya gue start SD kelas 6 gue start di sana. SMP sampai kuliah. Gue lulus, baru gue pindah ke Jakarta. Gitu. Jadi gue baru pindah ke Jakarta tuh sekitar 2010-an lah. Oke. Berarti ya kurang lebih kita sama lah beres kuliah. Bener. Pindah ke Jakarta. Lu dari Medan, Bandung terus Medan baru kemari. Sini kan. Betul. Tapi tetap setengah grow up-nya malah masa remaja dihabiskan di Surabaya. Benar. Gue tumbuh lahir di Medan, tumbuh di Surabaya, dewasa di Jakarta. Iya. Gitu. Nah ini proses tumbuh berarti kan kalau aku bilang tadi bisa jadi masa kecil di Medan kan itu ngebentuk fundamental karakter Randy Pandugo. Benar. Apakah di Medan udah bermusik dari kecil dulu? Sebenarnya enggak, tapi kalau yang gue inget-inget adalah gue tuh suka dengerin musik. Maksudnya
suka pinjem kasetnya bokap gue atau tetangga gue kayak gitu. Dan musik apa aja gue dengerin. Yeah. Mulai dari country sampai keroncong juga gue dengerin. Sampai pop Indo juga Kahitna dulu gue dengerin juga gitu. Dan terakhir kalau gak salah sebelum gue pindah ke Surabaya, gue inget banget itu ada gitarnya om gue. Dan kebetulan tante gue tinggal sama gue juga waktu itu. Dia salah satu yang bisa main gitar. Dan gue diajarin lah main gitar waktu itu. Seinget gue lagunya Naik-Naik ke Puncak Gunung. Sedap. Gitu. Itu pertama kali gue megang gitar dan gue tahu kunci D dan G. Itu di situ. Ya kan? Nah akhirnya dari situ barulah pas pindah ketemu teman baru yang mereka punya kakak yang udah gede gitu. Yang mereka udah, kakaknya tuh emang main gitar gitu. Anak band? Enggak sampai anak band juga. Cuman emang kakaknya emang suka main gitar aja. Akhirnya dari situ ada ketertarikan sendiri memang sama gitar. Dan kebetulan gue juga suka dengerin lagu-lagunya Iwan Fals pada saat di mobil antar jemput. Gitu. Selalu nyetel lagunya Iwan Fals. Dan gue dengerin si petikan gitar dan segala macam. Menarik ya gimana ya. Gimana cara mainnya kayak gitu lah. Yaudah akhirnya dari situ ketika ada kesempatan gue untuk bisa pinjam gitar. Gue pinjam Wak. Ini gitar listrik enggak? Enggak, gitar akustik. Oke. Gue pinjam. Ya udah akhirnya dari situ kayak bokap gue ngeliat akhirnya dia bilang, papa lesin aja ya main gitar ya gitu. Les lah dengan semangat. Akustik, klasik. Klasik, bodoh di sana. Gini ya. Itu, gini ya. Udah gitu harus baca kan. Iya. Nah karena harus baca, gue gak suka yang terlalu firm gitu dan terlalu terlalu akademik banget gitu loh. Sama nih kita ngerasanya nih, ya sama nih. Jadi kayak ya akhirnya ketika ujian kenaikan buku, gue gak lulus. Oke. Jadi semuanya siapa nilai 90, siapa 85, Randy Pandu gue ujian ulang. Iya. Biasanya jago-jago Albert namanya, Albert. Kan? Stephen. Ya, dan setahu gue gak ada yang jadi musisi juga sih. Iya. Gitu. Ya udah dari situ kayak gue, udahlah kayak gue udah cukup sekitar setahun setengahan gue di klasik. Akhirnya gue mulai minta gitar. Gue minta gitar elektrik kalau gak salah. Dari situ gue belajar sendiri. Baru otodidak sisanya. Iya. Aku pun ngerasa gitu sih soalnya waktu dulu kan sempat ngerasain piano klasik. Duh. Maksud aku main musik kok ada ujiannya ya gitu. Kayak sekolah udah ujian, kenapa sih main-main juga kan ada ujian? Tujuannya main musik tuh main gitu loh, main musik. Happy kan? Happy gitu kok ada ujiannya ya. Tapi mungkin kalau kita ngambil beberapa ilmunya, bakal improve skill kita juga sih, itu udah pasti memang pasti. Gue gak memungkiri bahwa skill yang ilmu-ilmu yang gue serap di klasik gitar klasik itu ya teraplikasi juga sih sebenarnya. Kepake banget sih di gue. Cuman ya udah gitu kayak mungkin waktu itu gue masih kecil banget jadi gue ngerasa kayak bosen lah. Iya asli. Gitu. Tapi untungnya gue masih stick to gitar sih untuk ngejalanin semuanya. Nggak jatuh cinta lagi sama gitar. Benar, jadi kayak bukan jadi gue pengen nyoba drum kayak gitu. Iya. Tapi stick to gitar. Gitu bergitar lah tuh di Surabaya SMP SMA. Ya. Ngeband kah dulu atau udah manggung solo dari SMP SMA? Gue tuh baru ngeband tuh SMP. Biasalah band-band ada pensi-pensi gitu kan. Ya ketemu teman-teman. Udah gitu mulai megang elektrik gitar, sewa studio dan segala macam. Mulai dari situ mulai ngulik-ngulik. Kalau zaman dulu gue ngulik nggak kayak di YouTube gini nih. Ya pasti dong. Ya kan. Kalau dulu harus kaset. Beli buku. MBS. Ya kan. MBS terus habis itu VCD. Iya. Mungkin dari situ menurut gue ada perbedaan antara yang zaman sekarang. Betul. Sama zaman dulu. Gimana mereka menyerap itu. Kalau zaman sekarang sangat dimudahkan, maksudnya dengan visual dan segala macam, dengan audionya juga. Kalau zaman dulu kan benar-benar kita ngandelin kuping banget. Kan. Ada seadanya. Ya. Nah, menurut gue disitulah gue kayak mulai digodok
maksudnya sense of musicality gue tuh disitulah gue digodok. Ketika gue harus ngulik, oke gimana sih nada blues, ini apaan kok seru banget ya, tiba-tiba gue nemuin nada blues. Gue inget banget gue lagi dengerin band Plastik, kalau lo tahu, anjing lama banget. Terus dia main beberapa note blues kayak gitu, gue sampai oh wow ini apaan kayak gitu lah. Akhirnya dari situ gue mulai ngulik, oh gini. Sheldon Seven gue juga ngulik banget dan segala macam kayak gitulah. Nah itu kan dari segi musikalitasnya tuh, how you grew up and how it shaped your musicality kan. Kalau dari sense-nya sendiri dari lu sebagai seorang musisi, karena kan akhirnya musisi nggak cuma soal musik ya, tapi ada narasinya juga. Di situ kan ada sentimen lu, ada perspektif lu dan segala macam. Lu tuh apa ya kayak kalau yang gue tangkep gitu, gue nggak tahu ini salah atau benar atau enggak, karena kan mungkin apa yang gue tangkep dari musik lu orang lain juga tangkep berbeda. Maksudnya ada sense kayak melankolinya itu ada, tapi bukan dari kacamata yang kayak oh sakit, kebayang gak lo maksudnya? Tapi dari kacamata yang sans, lu adalah orang yang kayak it's okay to be melancholy gitu loh. It's part of your nature gitu. Gua ngerasanya gitu ya dari musik lo. Nah itu gimana grow up lu ngebentuk lu sampai punya sense itu di Surabaya? Apakah waktu pertama kali lu pindah? Karena kan di Surabaya pasti lu berbeda bahasa. Ya benar. Mungkin gue setuju sih kalau lo bilang berbeda bahasa, karena pertemanan gue pada saat dari Medan itu gue pada saat itu gue merasakan happy-nya. Gue menemukan teman-teman gue, teman baru, teman main basket, teman main sepeda dan segala macam. Tiba-tiba gue harus cabut, men. Iya, lo baru. Itu gue agak lumayan sakit hati sebenarnya sebagai anak. Iya. Dan kita kan nggak tahu kan kayak bokap nyokap harus nyari duit di tempat lain kan. Iya benar. Tapi anak-anak kecil gue gak tahu mereka betapa, gue ngerasa bahwa waktu itu gue stres kayaknya. Dan dari situ mungkin timbul perasaan mellow-nya mungkin dari situ kali ya. Maksudnya gue tumbuh dengan perbedaan bahasa juga dari Medan. Yang bahasa Medan tiba-tiba gue harus bahasa Jawa. Dan itu tuh gue cukup stres sih waktu itu emang. Sejujur-jujurnya. Lumayan ya. Bukan lumayan sih pasti kayaknya. Gue pelajaran bahasa Jawa gue 4. Ya lo bayangin aja kayak. Gawat berarti. Gue gak tahu apa-apa kan soalnya. Kayak gitu lah. Ya udahlah ya untungnya bokap nyokap gue malumin. Ya udah lo bukan orang Jawa juga. Ya maksudnya lo orang Jawa tapi lo gak pernah mendapatkan pelajaran-pelajaran itu juga. Lo tapi suku Jawa? Bokap gue Jawa. Nyokap gue Makassar. Oke, Jawa Medan lah. Iya. Jadel Jawa Deli. Iya. Terus akhirnya ya udah dari situ mungkin gue ngerasa bahwa aduh kok gini banget ya. Jadi kayak memang ada beberapa komplain gitu mungkin pada saat gue kecil dan segala macam. Mungkin dari situ gue juga suka lagu-lagu yang mellow juga anyway. Iya. Kita orang Indonesia men. Pop love song kayak gitu gue suka. Emang dulu zaman kecil gue suka dengerin kayak gitu-gituan. Jadi mungkin secara emosional kebawa mungkin sampai sekarang. Ya udah akhirnya itulah yang kebentuk mungkin. Terus lo menghadapin pergaulan baru di Surabaya waktu itu struggle seperti apa sih yang lo hadapin? Maksudnya apakah ada penolakan juga dari lingkungan baru di sekolah kayak gak cocok sama lu atau kayak lu dirasa nyolot karena lu orang Medan misalnya gitu. Karena kan mereka orang Jawa nih gitu. Sekasar-kasarnya orang Surabaya Jawa Timur tapi masih gak lebih kasar dari Medan kan. Lebih nyolot dari Medan sih. Ya dibully gak sampai dibully, cuman ada lah beberapa kali bulian dan segala macam. Cuman gue gak sampai menyiksa itu sih. Iya. Memang karena emang cuman perubahan culture aja. Standar pergaulan lah. Standar pergaulan. Ya di situ gue dilatih untuk sebagai orang yang bisa adjust cepat. Iya. Jadi kayak akhirnya gue semakin kesini semakin terlatih. Maksudnya semakin gue dewasa, gue bukan tipikal orang yang menye-menye yang ketika gue dapet lingkungan yang gak enak, ya gue komplainnya setengah mati. Adalah komplain maksudnya sebagai manusia pastilah. Orang Pak. Ya. Cuman gue ngerasa bahwa dari kecil gue tuh udah disodorin beberapa lingkungan-lingkungan yang emang gak bikin gue nyaman terus. Jadi mau gak mau gue harus adjust terus. Yeah. Dan di situ gue kayak semakin terlatih. Jadi pas dewasa gue ya udah no worries. Yes. Gitu. Kayak emang atau ya maksudnya dan itu berlaku
apapun ya, maksudnya bukan cuma lingkungan aja, tapi ketika kondisi gue emang lagi down banget, atau ketika kondisi gue lagi susah dan segala macam, itu juga lumayan ngefek juga gitu. Gue nggak, let's say lah contoh misalnya kayak misalnya pas bini gue kondisi lagi nggak enak, ya gue mungkin bisa sesantai itu. Beda sama bini gue mungkin yang emang dari kecilnya mungkin kayak lumayan terstruktur hidupnya. Ketika ada yang ngelenceng dikit gitu, dia lumayan struggling banget. Beda sama gue, gue yang karena udah biasa ngelihatnya. Ya udah gitu. Emang things bound to change. Benar. Karena lo udah sering banget ngalamin. Benar. Terus lo adjusting lah tuh kan sama teman-teman lo. Ada nggak satu momen di mana lo ngerasa, oh ini momen when you win them over gitu, kebayang nggak? Di sekarang, karena ada kan rasa momennya di saat kita merantau, kita masih asing segala macam, sampai ada satu momen titik balik, kayak satu hari bener, oh di sini nih gue memenangkan hati mereka. Nangkep gak tuh ya Pak? Itu si kapan? Momen itu? Mungkin pada saat kayak mungkin gue manggung di Jakarta waktu itu. Terus itu kayak untuk pertama kali gue ngamen. Ya. Di 2014, dan maksudnya gue lumayan mendapat appreciate dari banyak orang. Mulai dari SoundCloud gue, maksudnya performance gue di panggung dan segala macam kayak gitu. Oke, mungkin selama ini gue digodok untuk ini, mungkin kayak gitu lah. Gue ngerasa kayak gitu sih waktu itu, ya. Dan gimana rasanya perasaan di hati lo waktu lo di momen tersebut? Kayak gue seneng banget sih, maksudnya kayak hard work paid off kayak gitu lah. Yang bukannya ngerasa sombong juga sih waktu itu, enggak, cuman kayak ngerasa kayak seneng aja. Ini ya, gini ya rasanya di appreciate orang atas apa yang udah lo lakukan sampai bergulung-gulung gak jelas balik, gitu ya. Jungkir balik gak jelas. Gitu sih. Iya, bener. Itu sih. Apa ya, anget ya hati. Iya, jadi kayak tenang gitu, kayak pengen senyum terus tau. Iya, asli gitu. Oh ibu dak rupiah, gue mau ngingetin nih, jangan lupa untuk follow Instagram Volix di @volix.media. Terus jangan lupa like, komen, subscribe juga video-video dan channel YouTube kita di Volix Media. Dan kalau lo udah ngelakuin itu semua, baru kita lanjut lagi nih nonton podcastnya, oke? Dah. BTW nih ada pertanyaan dari followersnya Volix. Oke. Nah, gue buka dulu ya. Siap. Nih, mantap juga pertanyaannya mengarah ke lagu Friends. Oke. Kak Randy, kalau ada yang bikin lagu Friends versi koplo TikTok gimana? Tolong kabarin gue. Nice. Tolong kabarin gue, akan gue repost. Nice. Setuju gue. Pasti bakal pecah banget jadinya. Balik lagi ke Friends tadi kan, kita dari tadi kan bahas ke elunya tadi, dibuka dengan Friends. Kalau bisa bilang misalnya, sekarang ini who's your dearest friend? Buat Randy Pandugo on this day and age. Gue gak mungkiri bahwa pertemanan gue sudah mulai mengecil. Ya itu pasti. Karena emang gue semakin dewasa juga, bertambah umur juga. Betul. Cuman memang kalau dear friends yang memang tulus ya, gue bisa bilang salah satunya Oslo. Sama anak-anak band, teman-teman band gue kayak Enrico atau yang lain lah. Mereka tulus, atau ya tim gue lah, tim production gue. Iya. Sama orang-orang label gue cukup genuine. Iya. Kayak salah satu manajemen gue kayak si Michelle Apemba. Dia salah satu orang genuine juga. Ya sama istri gue sih pasti. Right. Udah pasti ya, best friend pasti. Yep. Tiap hari seringnya ketemu dia, ngobrol sama dia. Bukan tiap hari lagi men. Kayak setengah hidup gue habiskan sama dia soalnya. Bener. Udah best friend Paul itu. Iya. Best friend Paul. Tapi lo pernah ada momen kehilangan temen gak? Karena kan ceritanya di film ini, di film lagi. Kayak film sih. Bisa aja gue. Emang di setting gitu ya. Iya. Maksud gue di video klip ini, di music video lo ini kan ceritanya
teman-teman lu kehilangan, tapi kan lu yang nyanyiin. Itu kan rasa yang lu tuang kan. Ada rasa kehilangan. Apakah lu pernah mengalami kehilangan teman? Pernah sih kalau kehilangan teman. Iya pernah banget sih, karena satu hal dan lainnya kayak beda prinsip, dan meskipun ada perbedaan prinsip gue masih menganggap dia teman sampai sekarang sih sebenarnya. Maksudnya dan gue cukup ngerasa kehilangan juga sih. Yang berujung ya udahlah, maksudnya ya gue akhirnya ya udahlah, maksud kita lihat aja ke depannya gimana. Apakah akan bertukar sapa lagi atau emang ya gue akan selalu open sih. Iya. Gitu. Yang pasti jadinya lu harus itu ya, Fast Furious 6 ya. It's been a long day. Ya kan pisah gitu loh. Tapi respect gitu. Iya. Tapi respect, that's gitu. Yo. Ini kita lanjut lagi ke pertanyaan si followers. Lo pakai close friend gak di IG? Kata Randy Pandugo BDG, ini dari squad lo di Bandung nih. Oke. R&D tuh pakai close friend mal gitu. Orang Bandung nih. Ya. Gue sama sekali gak pakai close friends. Sama sekali. Kenapa? Karena gak ada yang perlu gue hide gitu. Dari kehidupan gue. Juga kalau misalnya gue hide, gue gak akan posting juga anyway. Sekalian, at all. Right, kan? Man. Buat apa lo punya close friends, maksud gue, ya gak apa-apa juga sih anyway. Cuman buat gue tuh gue malas milihinnya, tau gak sih? Iya kan? Itu satu keribetannya. Jadi kayak gue ngerasa kayak ya udah, kalau misalnya emang lo nggak pengen orang lain lihat mah yang gak usah diposting. Kalau gue sih gitu. Iya, gue juga gitu. Karena ribet ya, kayak lo bilang tadi. Harus milihin dulu. Maksudnya gue nggak pengangguran itu juga sih. Iya. Bukan gue nggak bilang teman-teman gue yang bikin close friends ini nganggur enggak. Itu pilihan sih emang. Cuman kayak gue ngerasa bahwa kayak lu text time juga, kayak dari sekian ribu yang gue follow gitu. Gue harus pilihin salah satu gitu, kayak gue aduh enggak deh. Benar. Terus jadinya bikin lo yang mempertimbangkan yang enggak sebenarnya belum pernah lo pertimbangkan. Jadi sebenarnya gue deket gak sih sama dia? Iya, gue setuju. Iya, ini close friend atau enggak ya? Iya. Kayak deket sih tapi. Iya, kayak setengah-setengah gitu ya, bingung kan. Dan akan stuck di situ tuh, kayak sudah deh. Iya, padahal sebelumnya lu gak pernah mikirin hal itu gitu loh maksud gue. Jadi kayak buat gue nambahin hal-hal yang gak perlu. Benar. Buat gue. Lu bayangin ada orang IG-nya nih punya close friend. Punya second account. Second account-nya ada close friend-nya lagi, Pak. Oh wow. Hidupnya kayak penuh dengan ini. Penuh dengan sisi drama, ya. Penuh dengan sisi ya, banyak sisi ya. Sat. Banyak loh, dan itu ternyata maksud gue selama gue kuliah dan segala macam menemukan di sosial. Mulai dari angkatan gue terutama ke bawah lagi. Oh oke. Gue tuh 2014 kuliahnya. 2014 terutama ke bawah lagi gitu ya. Oke. Fenomena orang second account bahkan sampai pakai close friend tuh lumrah juga gitu. Banyak gitu ya. Iya gak salah sih. Maksudnya mereka mungkin tingkat kenyamanan tiap orang kan beda-beda. Setuju. Dan gue gak nyalain juga, enggak. Cuman ini mungkin lebih ke pilihan gue aja. Ketika gue gak mau nge-share sesuatu, ya buat apa gue sekalian gitu. At all sekalian. Right. Terus itu ada, nih gue gak tahu bener atau enggak. Ya. Kata Anau Bau Sah. Kenapa kalau di panggung gak mau lihat mata penonton? Emang lu kalau di panggung gak lihat mata penonton? Wow. Ada gak yang pernah nanya ini sebelumnya ke lu? Enggak pernah. Tapi ini salah satu pertanyaan terbaik sih. Dan memang iya. Lu gak ngeliat? Gue jarang ngeliat emang. Maksudnya lu pasti terdekat atau gue lihat jidatnya? Oke. Emang jarang lu tompo eye contact gitu? Iya. Dan dia notice loh. Iya makanya. Gokil nih, berarti dia beneran merhatiin lu waktu lu manggung. Ini gak ada hubungan sama hijrah ya? Enggak. Aman. Tenang. Iya, gue gak tahu. Gue tuh kontak mata sama orang tuh kalau misalnya gue gak selalu nyaman. Misalnya kayak gini, gue akan kontak ketika gue nyaman. Iya. Tapi ketika gue di banyak orang kayak gitu, mungkin karena kebanyakan kali ya. Maksudnya banyak orang, gue gak mungkin dong. Ya bisa aja sih. Ada lah beberapa saat. Tapi emang jarang gue kontak dan cukup lama kayak gitu. Iya. Mungkin gue tuh bukan yang orang yang
pede banget kayak gitu tau gak? Bukan yang kayak lagi-lagi chaos lo kayak gitu. Bodoh amat gue siapa kayak gitu. Dia Gue kan bukan dia kan dia. Gue bukan yang kayak gitu soalnya. Jadi dia luar biasa. Aku salut aku. Hats off buat Oslo. Iya, heads off. Gue bukan yang kayak gitu. Gue selalu ngerasa bahwa gue emang selalu ngerasa ada kekurangan dari gue dan gue takut untuk menunjukkan jeleknya gue ya. Dan takut menunjukkan itu. Maksudnya gue pengen ngasih satu hal yang terbaik untuk orang ketika gue on stage misalnya. Atau menyuguhkan sesuatu kayak gitu. Right. Atau misalnya sesimpel gue ada di sini, gue akan menunjukkan 1000% apa yang gue punya dan yang terbaik kayak gitu. Pasti. Gitu sih. Right. Dan ini menurut gue @anaubausa lu keren sih. Ya. Lu pay attention berarti. Asli. Dan belum pernah ada orang yang nanyain itu dan dia notice. Gokil ya, dan buat gue sebagai orang yang melakukan hal yang sama kayak lu manggung dan segala macam. Orang tuh kalau merhatiin sampai detail, ada easter egg yang kita bikin dia tahu. Itu tuh rasanya seneng banget gitu. Asli. Oh lu merhatiin ya gitu. Next time gue akan kontak. Nice. Okay. Anaubausa. ANAUBAUSAHH tuh nama IG-nya. Mantep lu, Anaubausa. Mantep. Whoever you are. Terus ada dari @RARS, susah-susah namanya, Rarsrap. Oke. Mas Randy orangnya kayak gimana sih in real life ya? Soalnya doi kayak tertutup banget katanya. Gue tuh tertutup, enggak juga sebenarnya. Setengah aja ya. Setengah ya, gue setengah-setengah lah. Maksudnya mau dibilang tertutup enggak. Ketika gue udah nyaman gue akan banyak cerita. Ketika gue gue tuh takut bukan takut sama orang, tapi gue takut kayak bukan ngerepotin ya, lebih ke gue takut bikin orang gak nyaman tau gak? Yang di kepala gue tuh selalu kayak gitu. Mungkin darah Jawa gue ya, sungkanan kayak gitu-gitu loh tau gak? Ya. Ada gitu-gitunya guenya kadang-kadang, jadi kayak orang ngelihat gue tuh ini introvert ya kayak gitu. Padahal enggak. Tapi emang gue gak suka basa-basi orangnya. Right. Ketika lo gak ngajak gue ngomong, ya gue akan fine-fine aja. Gak harus juga. Lo gak harus ngajak gue ngomong juga. Atau kalau misalnya memang gue lagi gak mood ngomong, ya gue gak akan ngomong. Kayak gitu. Iya. Atau gak mood lagi ngobrol, ya gue gak akan ngobrol. Ya udah. Gitu. Jadi kayak gue emang gak terlalu basa-basi orangnya. Bener. Dan gitu mungkin mengacu ke pertanyaan dia juga kan, maksudnya everybody can see juga. Ya. Lu di digital gitu, online presence lu juga bukan yang jar-jar kayak gue atau Oslo kan lumayan jar-jar ya kan. Bener. Kadang gue penasaran ketika gue adalah part itunya gue, tapi di satu momen tertentu tuh ada guenya. Cuma memang itu bukan jarang terjadi, maksudnya jarang terekspos aja gitu. Iya. Nggak gue expose di luar juga. Benar. Tapi pada intinya sih gue emang tipikal bukan yang terlalu ya duar kayak kayak gitu juga sih. I got you man. Terus ini mantep-mantep nih pertanyaannya nih. Orang-orang merhatiin, seneng gue. Dalam-dalam ya. Iya, orang-orang merhatiin Pak. Seneng banget. Nah ini, Randy kapan duet sama penyanyi cewek? Kata Adis Trisyani. Emang lu belum ada lagu duet sama cewek? Belum ada Pak. Gak mungkin lah. Belum ada. Satu pun. Lagu cewek featuring dirimu? Gak ada. Gak ada juga? Gak ada. Oh. Jadi satu-satunya perempuan yang pernah gue ajak ya cuman Isyan doang. Oh ada lah berarti. Isyan. Oh iya. Tapi Isyan juga cuman ngebantuin di rekaman di track, salah satu track gue doang sih waktu itu di album The Journey. Itu ada suaranya meskipun gak gue tulis namanya dia. Itu emang ada suaranya. Tapi ya juga cuman ngebantuin gitu doang. Maksudnya yang literally produksian lah. Iya, maksudnya yang kita duet kayak gitu belum ada. Iya, bukan duet. Iya, bukan feature. Kapan nih katanya Adis Trisyani? Iya, pertanyaan yang susah. Coba. Nanti gue emang harus, gue cukup picky sebenarnya untuk urusan berduet kayak gitu lah. Gue harus kayak menemukan orang yang pas dan maksudnya gue nyaman segala macam kayak gitu. Jadi memang bukan yang tipikal hajar black kayak gitu, bukan. Dan
balik lagi ke gue takutnya ketika gue main ajak aja, oke mau sama ini gitu. Iya kalau dia mau, kalau kagak gimana coy gitu. Bener. Ada sih yang pernah gue ajak kayak gitu, cuman ada penolakan juga, ada juga. Ada juga, cuman oh ya udah berarti dia gak nyaman dan gue fine aja kayak gitu. Gue sangat memahami. Jadi emang mungkin karena kepikiran gue, makanya sampai detik ini emang belum ada sih di kepala gue. Tapi kalau wishlist atau bucket list lu punya gak? Musisi Indonesia cewek yang kayak pengen one day atau kayaknya lucu nih lagunya kalau dibikin sama dia. Kan kadang ada tuh rasa-rasa gitunya doang gitu, tapi belum tentu lo juga eksekusi. Kayak cuman hayalan selintas. Kalau dulu wishlist gue tuh ada Raisa. Ada siapa lagi waktu itu ya? Gue lupa. Ada kayak Nadine salah satunya juga. Amiza. Terus ada beberapa kayak gitu, cuman gue lupa namanya. Gue lupa orangnya. Tapi gue seingat gue ada. Cuman kan nggak segampang itu juga. Maksudnya gue harus memikirkan part mereka itu gimana biar nggak terlalu melenceng juga. Pasti. Dan part guanya jadi kayak nggak terlalu apaan sih nih? Iya. Gitu. Gue takut bikin kayak gitu. Jadi makanya gue mungkin terlalu overthink di situnya jadinya ya udah. Iya. Tapi salah beberapa yang mereka tuh adalah itu nama-namanya tadi yang sempat gue. Adalah rasa kepinginnya tuh ada gitu ya untuk berkolaborasi sama mereka. Dan sebenarnya banyak kok di luar sana yang gue pengen kolaborasi, maksudnya untuk para perempuan hebat itu. Gue banyak kok sebenarnya. Heads off ya, perempuan-perempuan hebat di Belantika Musik. Yes. Edan Ken. Terus nih, ini tadi udah gue tanya nih. Jujur sedih betul. Dia ada orang yang ngerasain namanya Adistia Isyana. Okay. Sebenarnya pertanyaan gue tanyain kalau tadi, kayak apa kalau punya pengalaman yang percis kayak di lagu Friends yang beneran kehilangan gitunya. Tapi kan kalau bilang tadi kehilangannya karena satu dan lain hal, bukan yang dia pergi ke alam lain. Bukan. Ini kayaknya orang yang ngerasain. Oh. Soalnya dia nanyanya tuh, pernah gak Bang Murendi punya pengalaman tentang pertemanan kayak di lagu Friends? Jujur sedih betul. Mungkin nih si Adistia Isyana pernah merasakan persis seperti di video klip. Respon tergila dari audiens lu, dari lagu lu, itu kayak gimana? Maksudnya pasti ada kan yang mungkin yang nonton beneran pernah teman yang meninggal atau saudara baiknya meninggal atau gimana? Ada nggak yang sampai reach out ke lu, Bang ini bla 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 gitu? Reach out sih kayak nggak ada, cuman kalau nggak salah gue sempat ada komentar yang dia bilang kayak nggak jadi di video klip itu kayak beneran kejadian di pengalamannya dia, like exactly di video klip itu. Jadi dia cerita waktu itu, ya emang gue ngerasa ini persis banget sama kejadian gue dan segala macam. Dalam artian ya mereka berempat juga, salah satunya harus nggak ada. Ya udah, dan dia cukup sedih. Ya dia kirim salam juga. By the way orang luar juga, anyway. Ya gitulah. Damn. Itu salah satu yang wow. Ya. Maksudnya bisa connect sama manusia on that level gitu ya. Padahal kita sama-sama stranger. Yoi. Gila banget gitu loh. Yoi. One words atau satu kalimat dari lo buat teman lo. Siapapun itu ya, pokoknya buat orang yang lo sebut teman. What would you say to your friends right now? Gue cuma pengen bilang makasih buat teman-teman gue. Either lo di belakang itu emang genuine mau temenan sama gue atau emang sebenarnya lo gak suka sama gue, tapi at least presence lo sangat menghibur kehidupan gue. Pecah. Setuju. Mau yang beneran atau enggak sama-sama bikin ketawa juga kan. Gitu. Terakhir sebelum kita tutup obrolan kita Bang Randy hari ini. Okay. Panggungan terdekat itu ada di Jember berarti tadi? Ada di Jember, tanggal 30 Juni. 30 Juni. Setelah Juli, karena kan ini Juni udah mau habis. Juli ada di mana aja nih Bang Randy? Beredar di mana dirimu? Sejujurnya gue belum cek tanggal. Aman. Tapi Juli pasti ada lah di mana. Ada. Pasti. Dan nanti akan gue update pasti di Instagram. Ya. Ada proyek terbaru yang akan keluar? Proyek terbaru akan ada, gue lagi on progress untuk album. Lagi, Oke, let's go. Kita tunggu. Semoga tahun ini. Yes, kita tunggu album.
Video klip udah keluar kemarin Friends. Yep. Bisa disaksikan di seluruh, dimanapun lah di YouTube ada, lagunya bisa didengar di digital platform. Dan jangan lupa juga pastinya buat kalian untuk yang belum follow, walaupun gue yakin mostly udah follow Randy Pandugo, go get his content everywhere. Get Randy Pandugo man. Bye, I'll see you on another episode. Hai, gue Randy Pandugo. Terima kasih sudah menonton episode kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan tunggu episode Viniar selanjutnya.